tahun 2015-an kayaknya. Jadi memang hobi main board game. Jadi punya banyak teman-teman main komunitas. Kemudian ya seneng, akhirnya itu di perkuliahan pun saya suka ngulik tentang itu. Jadi board game, permainan fisik bukan yang digital. Nah, terus waktu ngambil disertasi itu tertarik ke media itu gitu. Cuman ketika saya bingung nyari temanya apa ya, tema edukasinya apa, nah itu ketemunya literasi keuangan karena melihat banyak data, banyak fenomena, dan kelihatannya nih asik nih untuk diulik. Kemudian board game bertema keuangan yang beredar itu juga sudah cukup banyak untuk diulik. Akhirnya saya ajukan dan di-approve, ini yang disetujui. Kalau datanya mungkin terkendala di ini, menentukan metode. Jadi kebetulan karena kayak saya kan backgroundnya orang desain ya. Jadi orang desain itu memang kecenderungan berpikirnya lebih ke arah perancangan gitu. Sementara untuk mengulik masalah konsep, teori, metodologi itu saya harus belajar lagi. Jadi memang harus banyak belajar. Nah di situ saya agak harus makan waktu agak banyak ya dibandingkan mungkin teman-teman di S3 saya yang bukan desainer, mungkin mereka lebih cepat di situ. Jadi gimana ya untuk menghasilkan desain yang bagus tapi harus bisa didokumentasikan atau melalui tahap-tahap yang terrepresentasikan dalam secara akademik, secara teoritis. Itu sih kesulitan saya, tapi ketika itu sudah terlewati dan masuk fase desain, itu alhamdulillah sudah lancar. Dari bikin konsepnya tadi gitu ya? Betul, Pak? Itu yang paling susah karena menghasilkan teori baru kan. Di S3 itu kebetulan yang saya hasilkan itu seperti pendekatan dalam mendesain board game edukasi. Sebetulnya konteksnya itu bagaimana mendesain board game edukasi yang efektif seperti itu. Kebetulan temanya literasi keuangan, tapi teori saya itu mungkin pendekatan saya itu mungkin bisa diimplementasikan ke edukasi materi yang lain, nggak harus keuangan. Pendekatannya itu seperti apa Pak contohnya? Pendekatannya itu mungkin kalau yang saya lakukan ya itu bagaimana kita itu melibatkan para pakar dari berbagai keilmuan gitu ya. Saya mengadopsi namanya Delphi metode Delphi. Itu di situ itu kita mengumpulkan waktu itu kalau nggak salah di disertasi saya ada 9 atau 12 pakar gitu ya. Itu untuk menyusun kriteria apa yang diperlukan untuk mendesain board game bertema literasi keuangan untuk siswa SMA di Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Konteksnya itu. Nah, itu kira-kira berjalan sekitar 6 bulan ya, ada tahapannya itu ya, mungkin bisa cari sendiri ya apa source-nya. Pokoknya tahapannya itu ada stage-stage-nya sampai akhirnya terkumpul kriteria, kemudian dipetokkan dalam model kerangka konseptual. Nah, model itu disebut adaptive game based learning, itu kita yang menamai, yang dinamakan seperti itu. Nah, metode itu mungkin bisa diimplementasikan oleh teman-teman lain, bahkan termasuk board game digital ya. Ternyata kalau kita itu menghimpun pendapat para pakar itu bisa pakai Delphi tadi. Jadi nanti metode ini bisa menjadi dasar penelitian buat riset-riset terkait board game nantinya gitu? Betul, bahkan mungkin bisa game digital pun mungkin bisa. Metode mungkin banyak, tapi yang kayak saya gunakan yang Delphi tadi. Nah, terus bagaimana mengimplementasikannya ke dalam prototype? Jadi ketika sudah jadi kriterianya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang mungkin bisa mengadopsi apa yang sudah saya lakukan dengan tim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.